Sorry, saya perkenalkan dulu. Saya Wido, Ya. HRBP di Maybank Indonesia untuk IT, Digital Office, dan Data Analytics. Tanggal 1 April 2021 kemarin kita melaunching satu sistem kerja yang baru, kami namakan Mobile Work. Jadi tidak hanya work from office hanya karena pandemi, tapi benar-benar kita institusikan satu cara kerja yang baru, yakni Mobile Work, di mana itu semuanya sudah diatur gitu ya, dan kebetulan saya juga ikut dalam proyek tersebut. Nah, ada banyak sekali komponen-komponen yang ada di situ, terutama adalah IT. IT dalam hal ini adalah berbicara tentang infrastruktur, network dan jaringannya tentunya, terus kemudian termasuk perlengkapannya, ya, termasuk perlengkapan yang kita siapkan. Nah, saat ini sekarang kita masih dalam P1, dalam fase pertama, yakni kita persiapkan infrastruktur untuk IT-nya. Nah, pertanyaan kami, mungkin Pak Thomas bisa sharing ke kami ketika kita bukan cuma work from home ya, bukan cuma work from home, tapi ketika kita institusionalkan, artinya semua perlengkapan sudah kita siapkan. Nah, pertanyaan saya, persiapan apa yang kita lakukan untuk memonitor productivity ya, productivity karyawan? Apakah kalau yang ada dalam bayangan kami, yang sekarang sedang kita siapkan di phase 2 nanti, which is itu di Oktober atau November, nanti kita akan siapkan perlengkapan yang lebih bagus daripada yang sekarang. Nah, saya pengen sharing dari Pak Thomas, dalam rangka proses memonitor productivity karyawannya seperti apa? Apakah disiapkan tool secara khusus? Tadi saya lihat di Pak Thomas menggunakan Teams sebagai collaboration tools-nya. Apakah cukup dengan Teams tersebut, atau dipersiapkan alat khusus atau tool khusus, Pak Thomas? Bagaimana cara mengukur productivity tim member kita? Thank you. Langsung aja Pak Thomas. Oke. Ya, Coach Wido, terima kasih dan selamat Pak sebelumnya karena 1 April menjadi satu momentum di Maybank ya Pak. Mungkin satu-satunya bank di Indonesia yang pakai Mobile Work, Pak. mungkin ya. Mantap Pak, mantap. Mungkin. Jadi cita-citanya kami itu ingin membuat grand design kita adalah work from anywhere sebenarnya. Work from anywhere. Jadi kita nanti akan nggak terbatas, kita kerja dari manapun, cuman selama pandemi ini kita batasin hanya rumah dan kantor. Work from anywhere-nya hanya rumah dan kantor, tapi someday kita punya grand design bahwa itu adalah work from anywhere, Pak. Betul Pak, yang seperti Bapak sampaikan, sebenarnya work from anywhere itu tidak hanya dari home dan office ya Pak, itu di kantor Matrix Staff Info pun sudah saya terapkan tahun lalu September Pak, tepatnya itu. Jadi kita rekrut juga karyawan. Saya bilangin waktu itu saya sempat melakukan kebetulan interview dengan salah satu kandidatnya. Saya tanya gini, ya Pak, saya ada rencana nikah katanya. Oh iya, terus rencana nikah gimana nanti? Oh saya nanti istri saya orang Makassar Pak, saya mau pindah ke sana. Bapak ada cabang nggak sana? Lah kamu nggak usah nikah ke Makassar sekarang pun nggak masalah, saya bilangin. Kenapa? Karena konsepnya saya adalah work from anywhere dan fungsi tugas dia kebetulan memang tidak perlu physical ya. Dalam hal ini dia tidak perlu quote-unquote kunjungan ke lokasi pelanggan karena dia di sisi back end gitu. Nah, jadi konsep mobile working ini satu harus datang dan bisa sukses nih Pak ya, hanya kalau misalkan ada strong support dari top management Pak. Karena gimana pun biasanya top management itu yang agak sedikit konvensional ya. Kalau misalnya kita bicara udah masuk ke working level ataupun managerial role, mungkin sebagian besar sudah memasukin umur-umur yang millennials ataupun yang semi-semi antara milenial siapa ya, baru sedikit lewat milenial gitu. Jadi untuk mengadopsinya lebih gampang. Nah justru kita bagaimana di working level itu bisa meyakinkan ke top manager bahwa employee productivity itu tetap masih bisa dikawal oleh human capital sekalipun karyawan tersebut work from anywhere. Bisa jadi dia ternyata lagi nongkrong di kafe sambil bekerja. Bisa jadi ternyata dia lagi mengambil rapor anak sambil menunggu nganter istrinya ke sana, dia actually online di pelantaran sekolah anaknya itu. Nah, itulah yang kita maksud ya kan. Nah, tentunya di sana perlu kesadaran Pak dan juga disiplin yang sangat tinggi. Salah satu tools yang pernah saya lakukan Pak di
di warung sebelumnya itu di Mana sih Fiberstar. caranya? Kami menggunakan platform yang internal in-house ya Pak ya, kita develop sendiri, sehingga setiap step yang diambil oleh bisnis proses itu bisa terpantau dengan baik Pak. Jadi persentase completion-nya misalkan. Contoh kita bicara untuk kalau Pak Wido mungkin dari sisi faktor orang sales nih misalkan Pak ya, saya ambil contoh dari sisi sales-nya. Bagaimana pada saat ada pipeline yang masuk, kita bisa monitor kapan terakhir dia melakukan kontak dengan si calon pelanggan tersebut, calon prospek, calon nasabah tersebut, apakah by phone, by WA, by email, by video call, platform apa, itu sebaiknya bisa didata ya Pak di sana. Nah dari sana juga kita bisa sharing dengan mereka success story-nya, bagaimana mereka melakukan closing deal, bagaimana mereka bisa memenuhi atau mencapai target perusahaan, sekalipun di era pandemi ini untuk mencari nasabah di perbankan mungkin susah-susah gampang. Mau datang ke rumahnya, orang belum tentu mau terima kita. Mau ngajak dia, entertain dia ya, dalam arti kata adalah kita sambil makan siang, ngobrol santai, dia juga belum tentu berkenan untuk bertemu dengan kita, kan gitu. Jadi, salah satu yang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi bisnis proses yang ada di Maybank itu sendiri. Lalu kita tuangkan ke dalam era automation-nya, dalam hal ini kita monitor step by step-nya dan itu terrefleksi sebagai kayak speedometer, Pak. Jadi ada progress report-nya. Selaku pimpinan cabang ataupun pimpinan departemen dan divisi, mereka bisa monitor, oh si A performance atau step ini, project ini sudah sampai tahap kedua atau ketiga. Saya ngambil contoh lagi dari sisi rekrutmen. Pada saat rekrutmen, kita sorting kandidat. Lalu kita melakukan proses interview 1, interview 2, ada psikotest, ada medical check-up. Itu step-stepnya sudah sangat teridentifikasi dengan baik, sampai ke offering letter. Nah, itu pun kita bisa buatkan secara dashboard human capital. Kita bisa melihat berapa banyak kandidat yang dalam proses interview 1, berapa banyak kandidat yang proses interview kedua. Kalaupun sampai interview 1 dan kedua, jedahnya itu antara si user dengan kita dari HR, itu berapa lama sih? Nah, di sana kita melakukan evaluasi lagi. Maka itu yang tadi saya sampaikan juga adalah data analitik. Di sana Bapak bisa menilai efisiensi kerja si user itu. Jangan dia minta, dia bilang, oh saya udah kekurangan orang, tapi HR lama. Ternyata dari sisi dashboard kita terpantau. Yang lama adalah Bapak sendiri, interviewnya 2 minggu kemudian baru keburu kandidatnya udah diterima tempat perusahaan lain, kan HR kita mulai dari nol lagi gitu loh. Nah, jadi hal-hal itu selama bisa kita paparkan secara dashboard, tidak perlu dashboard yang berbayar sekalipun, dashboard yang simple pun bisa Pak. Itu bisa kita monitor secara progresnya. Nah, syukur-syukur di sana akan menjadi satu penyemangat ya Pak ya, buat teman-teman yang lain yang tadi yang mereka meragukan proses, bisa nggak sih work from anywhere atau working remote ini dijalankan di Maybank secara sepenuhnya, itu menjadi success story nanti Pak. Karena internal success story itu lebih powerful dibandingin success story dari perusahaan-perusahaan lain Pak. Mungkin itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya untuk toolsnya sendiri Pak Thomas create internal development ya? Iya. Kita develop sendiri ya? Ya. Sampai dashboard. Ya, dashboard pengukuran aja Pak. Misalkan saya tidak menyiapkan materinya, tapi waktu saya melakukan transformasi digital di tahun 2017 di Fiberstar itu kita pantau bahkan sampai ke namanya pengawas lapangan Pak. Kita tahu persis berapa besar progres pekerjaan di lapangan, berapa kilometer lari yang sudah digelar hari itu, berapa banyak tiang yang sudah tertanam dan titik koordinat di mana, itu semuanya kita olah Pak data-data. Oke.